tapi ada info dan data yang disampaikan oleh Kapolda Papua itu menyebut adanya persoalan distribusi dan polemik konflik sosial di sana. Nah, ini beberapa anggota KPPS yang wafat, ya, itu nanti secara resmi KPU akan sampaikan kepada publik. Saat ini KPU masih sedang melakukan pendataan. Bang, meskipun tidak sebanyak 2019 kan artinya masih ada korban petugas yang jumlahnya memang tidak banyak sih. Tapi kan kemudian sejumlah antisipasi kan sudah dilakukan kayak tes kesehatan dan pembatasan sudah dilakukan. Tapi ternyata kan korban masih berjatuhan. Dan kira-kira celahnya di mana? Dan kalau ini kita bisa bicara tentang badan ad hoc yang wafat, khususnya KPPS, ya, itu kita harus bedakan. Yang pertama pra pemungutan, sebelum pemungutan, terus yang kedua hari H, hari pemungutan suara, yang ketiga pasca pemungutan suara. Nah, nanti datanya itu akan dirilis oleh KPU. Di Koja itu meninggalkan segala masalah pemungutan termasuk yang di Banyuwangi. Itu Pasca pemungutan. Iya Pak, itu kan katanya disebabkan oleh karena beban yang terlalu berat. Itu kan kasus yang sama sebenarnya 2019. Celah apa kemudian yang membuat beban pekerjaan itu masih berat bagi petugas KPPS? Ya, mekanisme pemungutan penghitungan suara masih sama. Ya, kemarin pada saat kami mengajukan rancangan peraturan KPU nomor 25 tahun 2023 dalam rapat konsultasi dengan pembentuk undang-undang. Kan itu kan sangat banyak dan ininya. Itu mereka kemudian menyuarakan bagaimana kalau kemudian untuk perubahan undang-undang, apakah potensi kemudian kayak semacam shifting, ada dua shifting petugas KPPS, apakah itu memungkinkan untuk perubahan undang-undang? Kami sudah merancang dua panel penghitungan suara di TPS. Ada panel A untuk pemilu presiden, wakil presiden, dan pemilu DPD. Ada panel B untuk pemilu anggota DPR dan DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota, dan ini bergerak melaksanakan penghitungannya secara simultan. Panel A, panel B itu maksudnya mendetail seperti apa? Boleh dijabarkan itu? Saya ulang, waktu kami mengusulkan dua panel penghitungan suara di TPS, ya, dengan metode panel. Panel A itu diperuntukkan untuk penghitungan perolehan suara pemilu presiden, wakil presiden, dan pemilu anggota DPD. Panel B itu untuk penghitungan hasil perolehan suara pemilu anggota DPR RI, anggota DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten kota. Menurut kajian kami yang telah kami lakukan simulasi baik di kota Tangerang Selatan, kota Bogor, kota Palembang, Kutai Kartanegara, itu ada efisiensi waktu. Tapi ternyata pada saat kami rapat konsultasi dengan pembentuk undang-undang masih memandang cukup satu panel sebagaimana yang kita telah laksanakan kemarin pada tanggal 14 Februari 2024, persis sama dengan 2019 yang lalu, 17 April 2019. Tapi Bang, itu singkatnya yang kami temui di lapangan itu pembiaran terhadap long hour 18 jam. Ini berkaitan dengan metode penghitungan surat suara, karena memang dalam undang-undang itu penghitungan surat suara itu dilakukan setelah pemungutan suara dan itu terus berlangsung. Bahkan Mahkamah Konstitusi pernah menerbitkan putusan apabila proses penghitungan surat suara belum selesai di hari pemungutan suara, maka dapat diekstensi sampai dengan 12 jam setelah hari pemungutan suara, karena proses penghitungan surat suara tidak boleh terhenti, harus selesai di TPS. Itulah kenapa Mahkamah Konstitusi mengekstensi 12 jam setelah hari pemungutan suara. Walaupun artinya membuat KPPS bekerja 18 jam Itulah sehari. kenapa KPU mengusulkan metode dua panel penghitungan suara di TPS yang pelaksanaannya antara panel A dan panel B dilakukan secara simultan. Tapi ditolak mentok di parlemen waktu itu. Menurut pembentuk undang-undang dalam rapat kami konsultasi, tetap harus satu panel. Yang seperti kemarin kita saksikan 14 Februari 2024. Nggak menambah jumlah anggota KPPS? Anggota KPPS dalam undang-undang pemilu 7 orang. petugas yang wafat gitu kan nanti ada santunan Santunan akan disiapkan berdasarkan putusan Menteri Keuangan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.